keadilan. Coba renungkan, si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun, tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih uang itu masuk dalam jaminan hari tua, dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama menunggu 24 tahun sudah jatuh miskin, sudah pengangguran. Ya. Lagi pula kalau memang ada undang-undangnya yang selaras dengan peraturan Ibu, harusnya segera undang-undang itu dirubah agar berkeadilan. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi nalar hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang adalah keringat dari si buruh. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK banyak jaminannya. Memang ada berbagai jaminan, ya, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jejak Digital bersama saya KS Patoni di channelnya Aktivis 21 ya. Gimana teman-teman semua keadaannya? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tadi teman-teman sudah lihat videonya Bang Hotman Paris ya, yang mengkritik keras tentang kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ya, terkait dengan jaminan hari tua. Nah, saya kira betul sekali apa yang dikatakan Bang Hotman Paris ini ya. Tapi kalau Bang Hotman Paris lebih dalam lagi menggali masalah ini nih, ada hal yang lebih miris lah. Kenapa? Ini Bang Hotman tadi menceritakan atau menganalogikan sebuah contoh jika si pekerja resign atau di PHK setelah 10 tahun bekerja. Itu masih mending, Bang. Pada kenyataannya hari ini kita lihat para pekerja itu lebih banyak mayoritas itu dikontrak dengan jangka waktu yang sangat singkat. Ya, jadi kemana nih uangnya nih? Misalnya dia yang dikontrak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu stop, berakhir kontrak, tapi dia dipungut bayaran JHT-nya. Apakah dia harus menunggu sampai umur 65 tahun? Nah, dan inilah yang paling banyak gitu teman-teman. Lebih banyak pekerja yang seperti ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah mereka berhenti bekerja, mereka pasti butuh dana untuk menyambung hidup gitu ya. Nah, selain tadi protes keras dari Bang Hotman terkait JHT ini ya, banyak sekali spekulasi akhirnya. Kemana uang ini gitu ya, kemana uangnya dikemanain. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke arah situ. Mungkin hal ini juga sampai ke telinga pemerintah pastinya saya kira. Untuk itu ada klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja. Apa katanya? Menteri Ida Fauzia, tidak benar pemerintah pakai dana JHT pekerja ya. Ini dia membantah bahwa dari banyak spekulasi yang kayaknya ini pemerintah
dananya dipakai nih gitu ya. Kayaknya dana JHT ini dipakai nih sama pemerintah. Makanya Bu Ida membantah gitu ya. Bantahan lengkapnya kita bisa baca di sini. Tidak benar dipakai pemerintah. Dana JHT tetap menjadi hak pekerja dan dapat diambil saat mencapai usia 56 tahun dengan persyaratan dokumen sangat sederhana, yakni KTP atau bukti identitas lain dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, ujar Bu Ida. Teman-teman, gimana nih menurut teman-teman? Apa benar pemerintah tidak menggunakan? Sekarang itu informasi sudah sangat terbuka ya teman-teman, kita bisa mengakses informasi dari mana saja gitu ya. Dan kita tidak bisa langsung mengklaim sebuah informasi dari satu sumber itu bisa dikatakan valid. Kenapa? Kita harus bandingkan dengan informasi-informasi lainnya. Nah, seperti ada berita yang satu ini nih. Investasi dana JHT 2021 capai 372,5 triliun. Mayoritas ditanam di Sun. Oke, ini sangat jelas teman-teman. Mayoritas disimpan, ditanam di Sun. Nah, gimana Bu Ida? Apa pemerintah tidak menggunakannya? Oke, kita bedah berita ini nih. Saya sudah membuat rangkuman beritanya. Kemana dana JHT? Tahun 2021 itu udah ada dana yang diinvestasikan sebesar 372,5 triliun. Nah, dari total ini sayangnya kita tidak dapat informasi utuh sebenarnya berapa seluruhnya total dana JHT yang sudah dikumpulkan seluruh buruh di Indonesia ya. Kita tidak bisa mendapatkan data itu. Kemarin saya sempat mendengar totalnya ada 555 triliun, itu pun saya tidak bisa klaim info itu benar. Ya, mungkin ya yang paling valid ini di 2021 datanya 372,5 triliun itu udah diinvestasikan. Sumber ini saya ambil dari bisnis.com ya. Ini hasil wawancara langsung dengan Dirut Utama BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Jadi pasti valid karena yang diwawancarai narasumbernya langsung ya yang berkepentingan. Nah, menurut beliau 65% itu diinvestasikan di Sun, 15% di deposito, 12,5% di saham dan 7% di reksadana. Apa artinya ini teman-teman? Sun itu surat utang negara. Sun ini dikeluarkan oleh negara untuk mencari dana yang nanti dananya akan dimasukkan ke APBN yang akan digunakan sebagai operasional negara tentunya. Ini ada 65%. 65% itu berapa coba dari total 372 triliun? Secara langsung memang tidak ada. Secara langsung itu pemerintah minta ke BPJS Tenaga Kerjaan, gua minta nih dananya buat pemerintah dipakai dulu. Nggak ada memang. Tapi pemerintah mengeluarkan surat utang. Nah, surat utangnya dibeli sama BPJS Tenaga Kerjaan. BPJS Ketenagakerjaan belinya pakai duit JHT. Ya, nggak ada masalah sebenarnya sampai di sini ketika buruh mengumpulkan dananya dikelola sama BPJS Ketenagakerjaan, terus agar berkembang uangnya diinvestasikan, sampai situ nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ketika ada peraturan yang memberatkan buruh ketika ingin mengambil uangnya itu. Ya. Jadi klaim Bu Ida tentang tidak ada dana yang dipakai oleh pemerintah, bingung ya kita ngomentarinnya. Ini apa gitu? Ini apa? Ya, saya kira jangan jangan menganggap buruh ini bego-bego amat lah gitu ya.
Jangan nganggap orang bego-bego amat gitu ya. Klaim nggak ada dipakai, ya itu sun itu apa bu gitu. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, pemerintah kita hari ini kemarin ketika setelah mengesahkan rancangan undang-undang ibu kota negara, Menteri Keuangan ditanya, "Ibu mau bikin IKN, dananya dari mana?" Ibu Menteri Keuangan jawab, "Nanti kita bisa ambil dari alokasi PEN." Walhasil apa? Ditentang sama DPR. Nggak boleh pakai dana PEN, Ibu. Dana PEN itu khusus digunakan untuk penanggulangan wabah virus COVID. Jangan seenak-enaknya aja dari situ. Ya udah, nggak digunakan, tapi nanti kita bakal nyari sumber dana lain, kata Bu Sri Mulyani kan, Menteri Keuangan kita. Nah, setelah beberapa lama, hari ini kita lihat ada kebijakan baru dari Menteri Tenaga Kerja yang menahan dana JHT. Jadi jangan salahkan masyarakat, terutama buruh, mempunyai spekulasi ini jangan-jangan uangnya mau digunakan untuk infrastruktur, bikin IKN. Tanya dulu buruhnya, ridho enggak? Ya, ngomong dulu, izin dulu sama buruhnya, ridho enggak dananya dipakai? Ya, gitu. Kalau enggak ridho, celaka dunia akhirat. Itu juga kalau percaya sama akhirat, kalau enggak ya udah. Nah, itu ya teman-teman informasi yang bisa kita bagikan hari ini, semoga menjadi informasi yang bermanfaat ya, bisa menjadi tambah cerdas, jangan dibego-begoin terus gitu. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.